Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qailu fi kitabil karim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, di sini saya menyampaikan sejarah doa yang punya Allahumma barik lana fi rajabin wa sya'bana wa balighna ramadana. Ketika masuk tanggal 1 Rajab, Rasul berdoa seperti itu. Itu doanya Rasulullah. Allahumma barik lana, ya Allah berkailah kami fi rajabin, di bulan Rajab ini, wa sya'bana, dan bulan Sya'ban, wa balighna ramadana, dan sampailah kami menerima barokah di bulan Ramadan. Itu doanya Rasulullah tiap-tiap tanggal 1 Ramadan. Di dalam doa itu disebut 3 bulan berturut-turut: bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Belum pernah Rasul berdoa seperti itu selain di bulan 3 itu. Apa tuh rahasianya? Allah Ta'ala melimpahkan berkat rahmat seperti hujan di 3 bulan itu. Saking derasnya bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Meskipun rahmat berkat dicurahkan di luar bulan itu yang paling deras, lebat, hanya di 3 bulan itu: Rajab, Sya'ban, Ramadan. Oleh sebab itu, alangkah bahagianya bagi orang yang dapat
menangkap, mempersiapkan diri menangkap barokat yang turun deras di 3 bulan ini. Tidak semua orang yang tidak menangkap ya tidak dapat, yang tidak mempersiapkan diri. Tapi yang dapat itu yang siap-siap menangkap limpahan barokat yang seperti hujan itu di 3 bulan ini. Khusus di 3 bulan. Intinya 12 bulan hanya di 3 bulan itu. Oleh karena itu, maka tadi kami sarankan selama memasukkan harta untuk Jamiatul Muzakirin, semua harus berdoa seluruh. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Di sini saya sedikit mengungkapkan rahasianya. Menurut hadis, bulan Rajab itu syahrullah, bulannya Allah. Jadi bulan yang disandarkan kepada Allah. Menurut hadis lagi, bulan Sya'ban itu bulan disandarkan kepada Nabi Muhammad. Rasul bersabda, Sya'banu syahri, Sya'ban ini bulanku, Rajab syahrullah. Kemudian bulan Ramadan, menurut hadis keterangan dari Siti Aisyah, disandari kepada Allah. Jadi Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulannya Nabi Muhammad, Ramadan bulannya Allah. Coba Allah, Muhammad, Allah. Pintu gerbang masuk Islam di situ. Coba sampean baca La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu pintu masuk Islam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau kita baca asyhadu alla ilaha tanpa asyhadu anna Muhammad Rasul, ditolak. Tidak bisa diterima. Jadi harus dua itu. Hitung saja. Nama Allah disebut berapa kali itu? Pertama, la ilaha illallah. Kemudian Muhammad tengah. Kemudian Rasulullah. Jadi nama Muhammad di tengah-tengah. Karena Sya'ban itu di tengah-tengah. Jadi Rajab, Sya'ban, Ramadan. Syahrullah, Syahrul Muhammad, Syahrullah. Itu rahasianya. Jadi berkat mulai bulan Rajab ini nanti sampai bulan Ramadan. 20 Rajab Mi'raj naik. 27 Ramadan turun Al-Qadar. Jadi 27 naik turun. Kinten-kinten pun paham. Kira-kira loh. Untuk itu 3 kali monggo bareng-bareng kare kula ndonga niku. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini pertama saya akan menerangkan sedikit masalah Isra Mi'raj. Kedua akan menerangkan mengapa hari Siddiqiyah identik dengan hari Isra Mi'raj. Yang ketiga, di sini saya akan mendeklarasikan tambahan nama pesantren Majma'al Bahri. Hanya 3 itu. Pertama, masalah Isra Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyaratu subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Surat Qasas. Wa rabbuka, dan Tuhanmu Muhammad, yakhluqu ma yasha, menjadikan sesuatu menurut kehendaknya sendiri. Wa yakhtaru, dan memilih menurut kehendaknya sendiri. Maka lahumul khiyaratu, tidak ada bagi mereka untuk memilih. Subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah Ta'ala dari sesuatu yang kamu syarikatkan. Allah Ta'ala yang menjadikan hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tapi yang dipilih sendiri oleh Allah Ta'ala untuk Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad hari Isnin. Allah Ta'ala yang menjadikan tahun 1 tahun 12 bulan. Tapi yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad di bulan Rajab. Allah Ta'ala yang menjadikan tahun. Tapi tahun yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk Isra Mi'rajnya tahun 12. Tahun 12 bukan 12 tahun Masehi, bukan 12 tahun Hijrah, karena waktu Isra itu belum Hijrah. 12 itu tahun kenabian. Jadi Muhammad di Isra Mi'rajkan itu sudah menjadi Rasul selama 12 tahun. Maka saya sebut tahun kenabian. Jadi 2/7/12. Singkatnya begitu. 2/7/12. Mengapa Allah Ta'ala milih hari Isnin? Sesuatu yang dipilih oleh Allah Ta'ala itu pasti mengandung hikmah yang sangat dalam. Isnin artinya 2, Ahad artinya 1, Isnin artinya 2. Karena coba dihitung nomor 1, Muhammad bin Abdullah dilahirkan di hari Isnin, kemudian diangkat menjadi nabi hari Isnin,
lahir di hari Isnin tahun 570 Masehi. Kemudian usia 40 tahun diangkat menjadi nabi di hari Isnin, hari 2. Kemudian setelah menjadi rasul 12 tahun di Isra Mi'rajkan di hari Isnin. Kemudian setelah 13 tahun di Mekah, oleh karena beliau akan dibunuh oleh kaum jahiliyah, maka keluar hijrah menuju Madinah hari Isnin. Berangkat keluar dari Mekah hari Senin sampai Madinah hari Isnin. Kemudian wafatnya hari Isnin tahun 633 Masehi. Senin. Berapa kali itu Senin? 2. Berapa? 2 kali 6. 12. La ilaha illallah 12 huruf. Muhammad Rasulullah 12 huruf. Itu di antara rasa yang dipilih. Kemudian bulan yang dipilih untuk diisrakan, mi'rajkan, bulan Rajab. Rajab bulan 7. Coba dihitung dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Bulan berapa itu? Ganjil 7. Allah Ta'ala yang menciptakan genep dan ganjil dalam Al-Quran. Wasyaf'i wal watar, Allah lah yang menciptakan genep, wal watar, Allah lah yang menciptakan ganjil. Ganjil kebiasaan yang disukai Allah, ganjil 7. Bumi Sab 7, langit Sab 7. Hari berapa? 7. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 7. Al-Quran 114 surat diringkes menjadi 7 ayat. Fatihah hanya 7 ringkesan Fatihah itu. Dalam hadis disebut Sab'ul Masani, 7 yang diulang-ulang. Kemudian di dalam Fatihah itu tidak ada huruf 7. Huruf fa tidak ada, shin tidak ada, sa tidak ada, kha tidak ada, za tidak ada, za tidak ada. Tidak ada. 7 huruf itu tidak ada. Bersih dari 7 huruf. Kalau disingkat 7 huruf, fa, ja, shin, sad, kha, zin. Bunyinya fa, ja, shin, sad, kha, zin. Satu persatu ada artinya. Kemudian yang wajib dibaca dalam sholat hanya surat 7 ayat. Kenapa? Karena sholat itu induknya ibadah hanya 7. Berdiri, ruku, bangun dari ruku, sujud pertama,
bangun dari sujud. Sujud kedua duduk 7. Proses manusia sejak dari tanah sampai wujud prosesnya 7 tingkat. Dalam Al-Quran surat Mukminun ayat nomor 12 sampai 4. Dari atin, dari sulala, dari atin, sulala, nutfah, mudghah, alaqah sampai wujud manusia ini prosesnya 7 tingkat. Wujudnya kudu lapis ulu, kulit, daging, getih, otot, balung, sumsum. Di atasnya diberi pintu gerbang jiwa 7. Kuping tengen, kuping kiwa, mata tengen, mata kiwa, bolongan irung tengen, bolongan irung kiwa, cangkem. 7. Nek nisor iki mboten masuk niki keluar, pintu keluar. Anten dukur bolong, nisor bolong, dukur bolong, nisor bolong, diiseni suci, metu najis. Diiseni suci, dititokno najis. Kalau tidak ibadah, lah koyok pipa dalane najis tok. Ibadah. Niku pipa. Bagaimanapun baiknya makanan, kalau dimasukkan ada nilainya sak piring iku 1000, 2000, tapi turuti roti. Nek ditokno sama saja nilainya. Jadi 7 juga sifat jiwa. Seluruh alam ini, bangunan seluruh manusia ini karena ada 7 pada diri kita ada. Masalah ini tidak saya terangkan karena ini masalah ilmu mukasyafah rahasia. Nanti kalau ingin tahu masuk di atas saja lah. Makanya dipilih bulan 7. Bulan Rajab bulan 7. Kemudian 2 dengan 7 berapa? 17 tanggal 17 Mi'raj. 17. Apa isine 7 karo 2 pinten? 9 nggih. 9 naik sampai tingkat 9. Setelah melalui langit lapis 7, mpun sampean gambaraken kaya lapis kue. Sebab antara langit pertama sampai langit kedua perjalanan 500 tahun cahaya. Perjalanan cahaya 1 detik 300.000 km. Cahaya 1 detik padahal 500 tahun itu. Sampai hitung dhewe. Kemudian ketebalan langit yang kedua 500 tahun cahaya. Munggah lagi kosong lagi 500 tahun jampun sampai hitung jam. Kalau masih sakit bingung. Sampai di atasnya naik lagi lebih jauh ke Sidratil Muntaha 8. Dari Sidratil sampai mustawa 9 top. Mudun. Niku Nanti 2 harinya Senin, 7 bulannya, 12 tahunnya, tahun 12 kenabian. Di situ Rasul menerima wahyu langsung tanpa Jibril. Fa'auha ila rabbihi ma auha. Jibril mboten melok, ijen. Apa yang diterima? Pertama,
Ada yang khusus Rasul, ada yang umum, ada yang untuk Rasul dan orang umum. 3 macam. Di situ pertama menerima ketetapan perubahan hukum. Apa yang ditetapkan? Tahun 1 kenabian Rasul sudah diwajibkan melaksanakan sholat 5 waktu. Tahun 1 kenabian. Kemudian tahun 12 kewajiban sholat 5 waktu yang di tahun pertama itu ditetapkan tidak akan dirubah sampai hari kiamat. Kemudian sholat tahajud yang pertama diterima wajib, pada Isra Mi'raj itu dirubah hukumnya menjadi sunat. Jadi sholat 5 waktu itu bukan diterima waktu Isra Mi'raj, ditetapkan tidak akan dirubah. Tapi kebanyakan keterangan itu Isra Mi'raj itu menerima kewajiban sholat 5 waktu. Itu pertentangan. Kalau begitu 12 tahun gurung tahu sembahyang 5 waktu lah. Padahal sholat 5 waktu itu tiang agama Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shalawatul khamsu umudul Islam. Sholat 5 waktu itu cagake agama Islam. Kalau Rasul baru diwajibkan sholat 5 waktu tahun 12 kenabian, kalau begitu mulai 11-12 tahun itu Islam belum berdiri, yang belum ono cagake. Tak dereng ya mencagake. Tapi keterangan-keterangan umumnya terus nerima kewajiban sholat 5 waktu itu salah letak, keliru pasang. Yang benar itu menurut Al-Quran menerima ketetapan wajibnya sholat waktu tidak akan dirubah-rubah, ditetapkan tidak akan dirubah. Itu yang benar. Kalau baru menerima 12 tahun belum tahu sembahyang 5 waktu. Kalau begitu Islam belum berdiri. Kan aneh nih. Itu apalagi ada keterangan asalnya diwajibkan 50 rakaat, kemudian negosiasi anget njaluk keringan unggah mudun niku dudu sifat Rasul ku sifatnya sami'na wa ata'na. Apa yang diperintahkan langsung sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asaina kok balik munggah mudun maneh pedhot Nabi Musa sampean balik mboten kuat. Umat sampean wong gurung tau dikerjakno wis gareng kuat. Balik maneh sampai nyuwun pesudah maneh munggah maneh niku Nabi Musa niku Nabi Israel, Nabi Bani Israel, khusus kaum Bani Israel. Jadi Nabi Muhammad seluruh dunia tidak ada. Dan aku Nabi Muhammad didikte Nabi Bani Israel ini mboten enten. Kok bolak-balik duturno rewele Bani Israel ngoten niku. Rewel semesane dikasih rewel lah. Rewel. Jadi niku hadis Isra Mi'raj niku jumlahnya 50 hadis lebih. Antara satu dengan lain niku bendeng cuek. Di Quran tidak ada itu. Tapi berhubung pun mapan, sudah mapan, disiarkan di seluruh. Ya sudahlah. Mapan. Ya terserah masing-masing lah.
menurut keyakinan masing-masing. Nah, berarti itu kepentingan yang pertama saja. Kepentingannya untuk apa Isra Mi'raj itu? Pertama, situ diterangkan linuri yahu min ayatin. Itu Isra-nya. Yang kedua, laqad ra'a min ayati rabbil kubra dalam surat Najm. Untuk aku tunjukkan sebagian ayat-ayatku kepada Muhammad. Karena selama 12 tahun ini Muhammad hanya menerima informasi saja, tapi belum membuktikan apa yang diinformasikan. Informasi melalui Jibril. Dahulu itu ada Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan sebagainya, tapi belum pernah ketemu. Nah, kemudian diisrakan ketemu dengan nabi-nabi itu ketemu. Dan apa yang diberitakan seperti surga neraka itu belum dibuktikan, tapi untuk membuktikan diisrakan. Itu satu. Yang nomor dua, kepentingan Isra Mi'raj untuk menguji iman kita. Percayakah atau tidak kita? Jadi ini masalah ujian iman, itu masalah mukjizat. Setelah umat Islam 12 tahun diuji dengan Isra Mi'raj, pecah menjadi 3 golongan. Yang dipelopori Abu Bakar semakin yakin, semakin mantap. Tapi ada yang ragu-ragu. Masuk bener sih? Nabi sampai, padahal antara Mekah dengan Palestina saja 1.500 km. Masa bengi isi ustek kayu lah. Perjalanan unta waktu ini saya perjalanan unta saya kendaraan ini. Masa antara Mekah sampai Palestina itu 1.500 km. Perjalanan unta itu 1 bulan pulang pergi. Bohong Muhammad itu. Akhirnya murtad. Sebagian umat Islam keluar dari Islam, tidak percaya. Yang golongan 3 ragu-ragu, koyok bener koyok ora, koyok bener koyok orang. Nek jakil kamu masuk akal. Ada lagi satu buku ya, supaya dicocok-cocokno karo ilmu alam, buku kula waca. Muhammad kalau menurut perjalanan Mi'raj itu lebih cepat daripada perjalanan cahaya. Cahaya 1 detik 300.000 km. Mustahil kalau Muhammad itu di-Isra Mi'rajkan dengan roh dan tubuhnya yang tanpa diganti tubuh lain. Karena tubuh kita ini terdiri dari ikatan-ikatan, diikat-ikatan tubuh kita ini, semua diikat. Ikatan ini kalau sampai perjalanan lebih cepat daripada cahaya, terurai, buyar. Jadi supaya masuk akal, tubuh jasmani Muhammad diganti tubuh cahaya. Di arti ini buruk itu barakun kilat, supaya jasmani Muhammad tubuh cahaya ini sesuai dengan perjalanan. Kalau tubuh biasa ini gak bisa, mustahil terurai jasmani. Kalau mau coba buku ngoten niku mek, kalau kudu guyu nggih kudu. Tapi tak guyokno pisan. Iki pengarang ini sangka pintere ilmu alam iki kadang-kadang.
mukjizat dicocok-cocokno. Lali karo temiriku alladzi asra. Alladzi zat asra yang melakukan kehendak Tuhan sendiri, bukan kehendak Muhammad Isra Mi'raj niku. Soal yang membuat undang-undang alam ini kan Allah, tapi Allah tidak dikuasai oleh undang-undang alam. Harus dipahami. Kodrat Allah tidak dikuasai oleh undang-undang alam. Allah yang menciptakan undang-undang alam. Misalnya ikatan-ikatan diri kita ini jasmani, misalnya falaran cepat bisa terurai, itu memang undang-undang yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Tapi seandainya ada pertanyaan, Allah mengisra mi'rajkan secepat, lebih cepat daripada detik, daripada perjalanan matahari, tanpa dirubah jasmani, iso apa ora? Napa jawab sampean? Nek ngarani napa mustahil? Nek mustahil, nek ngono Allah dikuasai undang-undange dewi. Dikuasai oleh undang-undang. Oleh sebab itu jangan diutak-atik masalah ilmu pengetahuan. Itu mukjizat. Bagi sidiknya gampang mawon. Bagaimana? Ya percaya Nabi Muhammad gak tahu goro. Orang yang tidak pernah dusta itu apa yang diceritakan mesti benar. Kalau memang tidak masuk akal, akal masuk nang iman, ngoten lho. Masalah mukjizat dimasuk nang akal. Ngono. Nek gak masuk akal, yo akal iku masuk nang iman, selesailah, gampang-gampangan kok. Budu-buduan apa dah. Timbang pinter-pinteran dadak akhirnya terjerumus, Allah dikuasai oleh undang-undang gaweane dhewe. Lah ini pangeran kalah karo makhluke endah. Itu masalah Isra Mi'raj. Jadi bagi sidik ya yakin siapa yang bisa menghalang-halangi kehendak Allah. Kehendak Allah itu kan tidak dikuasai oleh alam gawean, undang-undang gaweane Gusti Allah. Jadi ada dua macam undang-undang. Ada undang-undang mengenai itu jenis tadbir. Tadi undang-undang mengenai materi ini jenis takdir. Jadi ada dua undang-undang. Itu masalah Isra Mi'raj. Liyane pun keterangan banyak niku. Coba nek sampean ten hadis Kanjeng Nabi pada Isra Mi'raj dioperasi. Nabi kok dioperasi. Kenapa dioperasi? Hatinya dibersihkan dari pengaruh-pengaruh setan. 12 tahun jadi nabi masa hatinya itu sih gak bersih. Kisah wahyu ini bersih. Kemudian dioperasi dengan Jibril. Kemudian Israfil membawa bokor emas. Di situ isinya ada ilmu, ada iman, ada hikmah, kemudian dimasukkan di hatinya Nabi Muhammad setelah dioperasi. Coba sama nangan-nangan itu. Bokor emas. Terus disestempel kenabian. Oh, durung resmi dadi nabi ya. Disentek pada. Lah nek kapan diisi iman apa durung ana imane ta? Napa derenten imane? Apa durung ana hikmah? Apa durung ana ilmu di hatinya itu? Apa bedane karo awak dhewe niku? Dibuat sing ireng-ireng ati niku nggone napa niku tipu daya setan. Apa bedane karo ati kita karo tenaga Nabi? Ngoten niku. Jangan diterima secara letterlek, bahaya mengenai keimanan kita. Bagi saya Muhammad tidak pernah dusta sama sekali. Maka dzabal fuadu maro'ah.
nas Al-Quran. Sesuatu yang diceritakan orang tidak pernah dusta, pasti benar. Kalau mengatakan putih, putih. Kalau mengatakan ireng, ireng. Berarti cukup diterima sarana keimanan. Memang itu mukjizat. Mukjizat. Tidak bisa diutak. Tapi enten buku ngoten niku gak terima. Duduno pinter ya ngoten. Ah itu begitu bahaya.